Di bawah tudung ada wajah kering. Belati yang dikeluarkan Matt memang mengenai lehernya, tapi tidak ada darah yang mengalir keluar dari sayatan yang rapi. Sebaliknya, belati itu seolah-olah memotong lapisan-lapisan kertas. Bagian cascading seperti bunga mekar. Dan wajah pria ini membuat Matt merasakan hawa dingin di hatinya. Kaisar Pedang Changzu. Apa yang terjadi padamu? Matt mengenali wajah ini. Setelah Qin Yichen kembali dari Wucheng, dia secara khusus menyebut Kaisar Pedang Changzu kepada mereka. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Qin Yichen awalnya berencana untuk mengunjungi secara langsung. Tetapi itu adalah kasihan kemudian. Tidak ada berita tentang Kaisar Pedang Changzu. Sejauh ini, Qin Yichen hanya bisa menyerah dalam masalah ini. Yang tidak pernah terpikirkan oleh Matt adalah dia bisa melihat Kaisar Pedang Changzu di sini, masih dalam keadaan seperti ini. Kamu mundur dulu. Ingat untuk tidak membuat suara apapun. Jika ada yang berubah, teleportasi kembali ke kuil penguasa cahaya sesuai dengan situasinya. Ingat, tidak boleh ada penundaan. Kaisar Pedang Changzu telah jatuh. Meskipun Matt tidak tahu bagaimana dia jatuh, Matt dapat yakin bahwa pihak lain akan tertarik pada mereka. Saat Matt khawatir, Kaisar Pedang Changzu mengulurkan tangan dan menyentuh lehernya. Jari-jarinya masuk ke dalam lehernya, dan setelah memeriksa ukuran lukanya, dia memandang Matt. Trikmu sangat istimewa. Aku sedikit penasaran, dari mana asalmu? Matt menarik napas dalam-dalam dan mengangkat jari tengahnya ke Kaisar Pedang Changzu di Gunung Pedang. Ini bukan penghinaannya terhadap Kaisar Pedang Changzu, tetapi ejekan dan penghinaannya terhadap orang yang bersembunyi di balik mayat. Ini di luar garis bawah Matt untuk bekerja pada mayat orang dan tidak memberikan kedamaian almarhum. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Hal-hal anjing, memiliki kemampuan untuk menunjukkan kepada orang-orang warna aslinya. Mengikuti kata-kata Matt, respons pihak lain jelas ragu-ragu. Setelah sekitar 3 napas, pihak lain memandang Matt dengan ekspresi marah. Kuharap tubuhmu cukup kuat untuk hidup melihatku. Di kejauhan, suara langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya dan suara angin yang bertiup di udara membuat Matt merasakan sedikit tekanan. Jelas, kali ini dia masuk ke wilayah orang lain. 5 orang percaya ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi memilih untuk mundur. Senjata mereka telah mencapai batas di dunia ini, dan terlalu sulit untuk melawan musuh yang tidak dikenal ini. Alih-alih bergegas ke depan, mereka memilih untuk mendaki ke puncak Gunung Jianshan dan mengamati pemandangan di sekitarnya. Rekam satu demi satu, ini Matt dan lawan mereka. Baru setelah pihak lain benar-benar didekati, mereka harus berteleportasi kembali ke kuil penguasa cahaya. Ada ribuan orang. Kekuatan masing-masing tidak rendah, dan Matt menarik napas dalam-dalam. Karena aku di sini hari ini, maka aku akan menunjukkan kepada kalian dengan baik. Bisakah aku memiliki beberapa mayat? Kata-kata kejam Matt belum selesai, dan di hadapannya, bila yang tak terhitung jumlahnya mengembun seketika, pada saat semua pedang dipadatkan. Mereka telah membentuk naga raksasa sepanjang 100 meter, dengan mulut berdarah terbuka lebar, menghadap kuda secara langsung. Gigitan khusus. Ledakan. Debu menyapu dari tanah di bawah, dan dari jamur kecil, itu membengkak menjadi raksasa dalam sekejap. Kerikil panas menghantam wajah Kaisar Pedang Changzu, dan menembus leher yang terputus. Di kejauhan, sosok yang tak terhitung jumlahnya datang untuk membunuh satu demi satu, dan salah satunya, pedang Zhengyuan yang panjangnya ratusan meter, dipotong langsung di posisi Matt. Seluruh tanah bergetar. Percikan pasir telah menghalangi pandangan semua orang. Di bagian pasir dan debu ini, auman rendah Matt terdengar seperti auman harimau, dan setiap kali terdengar, auman itu akan diliputi oleh bombardir latihan. Tidak sampai setengah jam kemudian satu orang, seekor kuda besi, bersenjatakan tombak panjang, bergegas keluar dari pengepungan. Kuku kuda itu menendang debu yang tak terhitung jumlahnya, dan Matt, memegang kendali di satu tangan dan tombak pel di tangan lainnya, tersenyum. Kamu tidak bisa membunuhku hari ini, jadi biarkan aku mengosongkan semua rahasiamu. Aku, Matt, hari ini, lakukan apa yang kukatakan. Setelah tombak panjang mengangkat kerikil panas, itu menjadi hitam dan tertekan, seperti hantu-hantu. Di aula utama penguasa cahaya, Qin Yichen menghentikan retretnya untuk pertama kalinya, dan Penatua Sai membangunkannya. Tuan Light, Matt telah turun selama hampir 10 hari, dan belum ada berita. Menurut laporan orang-orang percaya yang baru saja dikirim kembali, mereka melihat tubuh Kaisar Pedang Changzu di bawah. Matt meluangkan waktu untuk melaporkan bahwa leluhur Kendo tampaknya berada di bawah kendali. Tuan Guang, tolong lihat. Berkata, Sai Lao meletakkan lukisan di depan Qin Yichen. Bintang Kaisar Pedang Changzu dan Patriark Kendo muncul di atas kertas. Qin Yichen memandang kedua potret itu dengan wajah serius, mengulurkan tangan untuk menyentuh kertas gambar, sedikit ragu, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Semuanya sudah berakhir. Meskipun Qin Yichen tidak memiliki banyak kontak dengan Kaisar Pedang Changzu dan Patriark Kendo, Qin Yichen tahu betul bahwa ketika kedua orang ini berada di Wucheng, mereka benar-benar melepaskan diri. Jika tidak, dengan kekuatan mereka,
Qin Yichen akan terluka parah di awal, dan mereka tidak akan pernah memberinya waktu untuk bernapas. Meskipun kebaikan ini tidak secara langsung dinyatakan, Qin Yichen tahu bahwa itu berutang kepada mereka. Sekarang, tidak ada cara untuk membalas kebaikan ini. Bagaimana kabar Matt sekarang? Orang tua itu segera menjawab. Matt telah keluar dari pengepungan, dan dia berkata dia ingin melihat-lihat untuk melihat apakah dia menemukan sesuatu. Ngomong-ngomong, aku takut hanya ada satu hal yang mengganggu Lord of Light. Matt mengatakan bahwa setelah pertempuran ini, dia takut tubuhnya tidak dapat dibawa kembali. Dia berencana untuk menghancurkannya dan tidak biarkan untuk digunakan orang-orang ini. Kesempatan. Qin Yichen mengangguk dan mengatakan ini. Oke, kali ini bahkan hadiah yang aku berikan padanya. Setelah menyelesaikan Matt, Qin Yichen bertanya tentang perubahan terbaru di Lin Floating City. Meskipun Matt cenderung tidak bertanggung jawab, itu tidak akan terlalu buruk jika Anda memikirkannya. Bagaimanapun, Lin Bai bertanggung jawab atas kekuatannya. Kembali ke penguasa cahaya, Lin Bai dan Yu Daoseng telah bekerja sama dengan cermat, dan diam-diam telah mengeksekusi beberapa orang yang ingin merusak kuil penguasa cahaya. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Adapun temperamen Lin Bai, Anda harus bisa menebak. 1 atau 2. Qin Yichen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Hal ini tidak melebihi harapannya. Dalam harapan awal Qin Yichen, Yu Daoseng memasuki kota terapung Lin untuk melakukan pekerjaan mengisi celah. Siapapun yang memiliki lebih sedikit orang, biarkan dia naik dan dia sah. Lebih baik sekarang, dan tidak buruk untuk langsung merebut posisi Matt. Ini membuat Qin Yichen sedikit terkejut. Sepertinya masih ada ruang untuk Yu Daoseng ini untuk berkultivasi. Saya akan memberinya lebih banyak kesempatan di masa depan. Mengapa Matt tidak kembali kali ini dan membiarkan dia tinggal di kuil penguasa cahaya? Saya sudah memikirkan alasannya, jadi saya akan mengatakan beradaptasi dengan tubuh senjata, biarkan Yu Dao. Para siswa mengambil alih keseluruhan perencanaan Perang Dunia Pertama. Bagaimana kabar Floraline akhir-akhir ini? Sai Lao tidak memiliki ambiguitas sedikit pun. Kembali ke Lord of Light, Floraline meminta bantuan di kuil Lord of Light 2 kali. Dan yang kedua karena Yu Daoseng tidak bisa pergi dan mengirim orang lain.